Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Fitriani, peserta Latsar Angkatan 2, Golongan 2, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai perawat terampil dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan Batiknau. Misi Puskesmas Perawatan Batiknau adalah mewujudkan Kecamatan Batiknau sehat yang mandiri dan berkeadilan, yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Bengkulu Utara sehat yang mandiri dan berkeadilan. Misi Puskesmas Perawatan Batiknau adalah yang pertama, menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Uraian tugas perawat yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Yang kelima, memberikan oksigenasi sederhana. Yang keenam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. Yang ketujuh, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko penularan infeksi. Identifikasi isu yang pertama, belum optimalnya kepatuhan cuci tangan oleh petugas medis dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Perawatan Batiknau. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan Batiknau. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Batiknau. Dan yang keempat, masih banyaknya keluarga pasien atau pengunjung yang merokok di area Puskesmas Perawatan Batiknau. Identifikasi isu dengan teknik USG didapatkan isu yang paling prioritas yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan Batiknau. Dampak jika tidak segera dipecahkan, yang pertama, makin banyaknya pengunjung yang datang melebihi kapasitas kamar rawat inap, tidak sesuai dengan waktu dan batasan umur. Yang kedua, meningkatnya resiko kontaminasi penyebaran penyakit menular atau infeksi nosokomial. Yang ketiga, terganggunya waktu istirahat pasien. Yang keempat, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan petugas. Yang kelima, menimbulkan lingkungan yang kotor. Adapun gagasan kreatif pemecah isu adalah optimalisasi pemberian informasi dan edukasi kepada keluarga pasien terkait peraturan yang ada di Puskesmas Perawatan Batiknau, khususnya tentang waktu berkunjung pada pasien rawat inap. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat belangko tentang peraturan yang telah ditentukan oleh Puskesmas. Uraian tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor, berdiskusi dengan staf terkait pembuatan belangko tentang peraturan berkunjung pada pasien rawat inap. Yang kedua, membuat belangko peraturan sesuai hak dan kewajiban pasien tentang peraturan berkunjung pasien rawat inap. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan tim
untuk mengedukasikan peraturan berkunjung kepada setiap keluarga pasien yang dirawat di Puskesmas Perawatan Batiknau. Output atau hasil kegiatan yang pertama, saya akan menyampaikan kepada mentor dan staf secara transparan tentang tujuan pembuatan belangko peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap. Yang kedua, dalam pembuatan belangko saya akan berkonsultasi kepada mentor dan berdiskusi dengan staf serta menghormati dan mencatat semua kritik dan saran yang diberikan mentor dan staf. Yang ketiga, saya akan membuat belangko sesuai hak dan kewajiban pasien seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 32 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Pasal 28. Yang keempat, saya akan memanfaatkan waktu dengan efisien dalam pembuatan belangko. Yang kelima, saya akan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan pembuatan belangko peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama, akuntabilitas, yaitu transparan. Yang kedua, nasionalisme, yaitu hormat menghormati. Yang ketiga, etika publik, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, komitmen mutu, efisien. Dan yang kelima, anti korupsi, bertanggung jawab. Adapun penguatan nilai organisasi, yaitu tepat dalam pelayanan, merupakan singkatan dari Batiknau. Dampak kegiatan aktualisasi yang pertama, jika kegiatan pembuatan belangko tidak dilakukan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, maka pembuatan belangko tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, jika dalam informed consent tidak dilakukan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, maka upaya peningkatan pengetahuan keluarga pasien tidak mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga, jika pembuatan brosur tidak berlandaskan nilai-nilai dasar ASN, maka akan berdampak terbatasnya informasi dan pengetahuan keluarga atau masyarakat tentang peraturan berkunjung atau besuk pada pasien rawat inap. Yang keempat, jika melakukan pelayanan kesehatan di poli umum tidak berlandaskan nilai-nilai dasar ASN, maka akan berdampak buruk pada pelayanan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan, khususnya di lingkungan kerja Puskesmas Perawatan Batiknau. Itulah penjelasan rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan di instansi tempat saya bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.